Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Tina Tatiana dalam pembelajaran biologi kelas 12. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah, anak-anakku, bagaimana pembelajaran biologi yang sudah dipelajari kemarin-kemarin? Nah, dipahami ya tentang bagaimana pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan pelajari pola pewarisan sifat yang terjadi pada manusia. Nah, anakku sekalian, pasti kita sering memperhatikan fisik ya yang berbeda atau juga psikis yang berbeda di keluarga kita atau di antara teman-teman kelas atau sekolah yang ada di lingkungan kita. Tanpa kita sadari, kita sebetulnya sudah mempelajari tentang genetika ya. Ketika seorang bayi lahir, itu biasanya yang pertama dilihat adalah mirip siapa. Mirip ayahnya, mirip ibunya gitu ya. Karena memang kita tahu bahwa sifat-sifat itu menurun dari generasi ke generasi. Nah, kita sudah mempelajari di materi genetika yang paling awal, substansi genetika, bagaimana gen, kemudian kromosom itu mengatur sifat-sifat yang diwariskan dari induk pada turunannya. Anda masih ingat pasti ya. Kemudian juga kita belajar tentang reproduksi sel, di mana sel-sel itu ketika membelah dia akan memiliki sifat-sifat sel yang sama ya dengan induknya. Nah, kemudian pada materi sekarang ini kita akan belajar tentang hereditas pada manusia, di mana hereditas ini tentu membahas beberapa hal, di antaranya adalah variasi tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, marilah kita lihat nih, gambar pertama ya, slide pertama, yaitu tentang hereditas pada manusia, di mana Anda bisa mengamati apa saja persamaan dan perbedaan dari kelima orang ini. Kita tahu ya, mungkin ini adalah orang tua yang memiliki 3 anak, yang bisa kita lihat ada perbedaan, tapi juga ada persamaan ya. Di antaranya adalah rambutnya, kulitnya, mungkin cara senyumnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga Anda akan melakukan pengamatan terhadap keluarga Anda sendiri dan juga terhadap teman-teman dalam variasi pada makhluk hidup ini ya. Oke, anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, inilah konsep-konsep yang akan kita pelajari. Pertama tadi variasi sifat ya, sifat fisik, sifat fisiologi, dan sifat psikologi. Kemudian juga kita akan pelajari apa itu pedigree atau peta silsilah ya. Nah, peta silsilah ini tentu ada manfaat ya, sehingga kita harus tahu bagaimana cara pembuatannya. Kemudian pada poin berikutnya adalah determinasi seks. Determinasi seks ini pada manusia adalah tipe X dan bagaimana jenis kelamin diturunkan, kemudian berapa kemungkinan anak-anak yang dihasilkan dari persilangan ayah dan ibu. Kemudian golongan darah. Sebetulnya materi ini sudah kita pelajari ya di kelas 11.
bagaimana sistem pengumpulan darah pada manusia, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem resus. Oke, yang terakhir anak-anakku, kita akan pelajari tentang kelainan dan penyakit genetik. Ibu yakin kalian suka memperhatikan mungkin di lingkungan sekitar ya, di mana ada orang-orang yang memiliki kelebihan yaitu, eee, penyakit yang merupakan tentu aja ini ujian sebenarnya ya, tapi sejauh ini masih kita bisa antisipasi ya, kecuali yang memang, gen-gennya memang sudah, tidak bisa kita, antisipasi pengaruhnya terhadap, fenotip dari manusia itu ya, misalnya gen letal, nanti ada gen letal itu gen yang memang membuat, eee, individunya akan, meninggal gitu ya, mungkin masih di dalam tubuh atau sudah subletal itu di, masa anak-anak atau remaja. Ya anak-anakku sebelum kita lebih jauh, mungkin pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang, variasi sifat pada manusia ya. Nah kita lihat ini hal-hal yang mungkin, sering kita amati sebetulnya ya. Namun pada bahasan ini kita akan mengamati 7 aja ya, 7 dari, variasi-variasi yang sering kita kenali. Di antaranya adalah rambut, mata, tangan, lesung pipi, lidah bisa menggulung atau tidak, bentuk wajah, dan dagu ya. Walaupun kita tahu sekarang semuanya ini yang bukan sifat-sifat resesif itu bisa aja sekarang dengan oplas ya, dengan operasi, misalnya beberapa nih di antaranya rambut lurus, kan bisa ya, yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingkan, termasuk dagu membelah itu ya sekarang bisa. Ya, nanti anak-anakku di dalam kelompoknya bisa membuat, suatu observasi atau ya pengamatan terhadap teman-teman sekitar. Apakah banyak sifat dominan di kelas kita atau yang resesifnya. Ya, itu tentang variasi, makhluk hidup ya. Nah, konsep yang kedua yang akan kita, bahas dan nanti dipraktekkan ya di dalam kelas yaitu peta silsilah. Peta silsilah ini, eee, mungkin semua keluarga beberapa keluarga itu sudah punya ya di rumahnya, bagaimana kita tahu turunan kita dari nenek moyang kita, entah generasi ke 1, 2, 3 sampai 4 atau 5 mungkin yang masih bisa dilacak ya, atau memang turun-temurun sudah dimiliki oleh sebuah keluarga. Nah, peta silsilah ini adalah diagram yang menunjukkan penurunan karakter. Karakter tertentu dari leluhur kepada turunannya, dari generasi ke generasi dalam satu populasi ya. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya tentu saja diantaranya adalah mengetahui atau mengatur perkawinan untuk menghindari munculnya penyakit keturunan. Karena kita sudah tahu misalnya di sebuah, keluarga itu ada suatu penyakit yang nantinya kalau kita, kebetulan keluarga kita juga ada yang memiliki penyakit tersebut dan dalam perkawinan, selanjutnya ketika ada 1 penyakit yang sama muncul, maka, eee, kemungkinan anak-anaknya yang menikah di 2 keluarga itu bisa aja memiliki sifat tersebut. Ini namanya juga kemungkinan ya. Kemudian sifat berikutnya adalah, akan terus nanti, diturunkan juga pada anak cucu kita, itu ya.
walaupun ini tetap aja kemungkinan dari, eee, sekian kelahiran gitu ya. Nah, berikutnya, apa sih guna dari peta silsilah ini adalah mempertahankan sifat unggul dalam keluarga, kemudian memperbaiki mutu genetik keluarga. Jadi ketika kita memilih pasangan, tentu saja kita melihat di antaranya adalah bagaimana keturunannya ya, karena itu tentu saja akan diwariskan kepada anak cucu kita. Nah, anak-anakku sekalian, ini sebuah contoh dari peta silsilah ya, di mana peta silsilah ini mengamati atau menganalisis salah satu penyakit ya. Nah, Anda bisa lihat di sini keturunan, kalau laki-laki ditandai dengan, persegi, perempuan dengan lingkaran ya. Nah, di situ nanti Anda boleh mengamatinya atau menuliskannya yang bukan penderita dengan warna apa, penderita dengan warna apa ya. Di sini pakai contoh dengan warna biru. Nah, Anda bisa melihat dari turunan pertama yang penderita, laki-laki penderita, ternyata bisa menurunkan anak yang di genotipnya itu heterozigot, homozigot resesif, maaf. Kemudian anak laki-lakinya menikah dengan, perempuan yang bukan penderita tapi dia heterozigot dan melahirkan 3 orang anak ya. Nah, di situ Anda bisa mengamati 3 orang anak ini yang 2 perempuan dan, 1 laki-laki. Kemudian yang perempuan yang, homozigot resesif menikah dengan yang normal ternyata punya anak yang penderita. Nah, Anda bisa lihat ini ada 3 generasi yang memang turun-temurun. Nah, anak-anakku sekalian, dari paparan yang, barusan Ibu berikan ya, mudah-mudahan ada 2 praktikum ya atau praktek yang, bisa Anda lakukan. Yang pertama tadi pengamatan, variasi makhluk hidup dan yang kedua adalah membuat peta silsilah keluarga. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin, pertemuan kita kali ini, eee, hanya baru 2 konsep aja dari materi hereditas pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.